Kalian rindu nggak dengan Bu Inas? Kalau Bu Inas sih, Bu Inas juga rindu sama kalian. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan tetap makan makanan yang bergizi supaya virus corona nggak mampir di tempat kita lagi. Pergi sana, bus corona bikin orang rindu. Nah, anak-anak yang terkasih, Bu Ines hari ini mau ngajarkan kepada kalian materi yang sudah kita tidak bisa ikuti semenjak corona itu datang, yaitu pelajaran 18 tentang doa Bapa Kami. Anak-anak masih ingat kan apa saja doa-doa harian umat Katolik? Ada doa Bapa Kami, ada kemuliaan, terpujilah Bapa Kami, kemuliaan, terpujilah, apalagi Salam Maria, betul. Terus ada juga tanda salib. Sebelum berdoa harus buat apa anak-anak? Buat tanda salib. Oke lah. Nah, doa Bapa Kami ini termasuk doa harian umat Katolik. Doa spesial. Kenapa kok bisa doa spesial, Bu Inas? Karena doa Bapa Kami ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Sespesial apa sih doa Bapa Kami? Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu berdoa kepada Bapa di surga. Ajarilah kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, berdoa itu apa? Ayo, masih ingat nggak berdoa itu apa? Berdoa itu memuji Tuhan, menyapa Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan juga berdoa itu kita ngobrol dengan Tuhan. Bukan sekedar ngobrol biasa ya, tapi juga ngobrol membincangkan sesuatu, keluh kesah mungkin, ucapan syukur mungkin, dan lain sebagainya. Kalian boleh kok datang kepada Tuhan menangis, meminta, mengeluh, mengesah, tapi tetap satu, kalian harus tetap bersyukur. Nah, anak-anak, jika kita berdoa, sopan apa enggak kalau kita berdoa sambil makan? Sopan enggak kalau kita berdoa sambil tidur? Yang benar kan sebelum tidur kita berdoa dulu ya anak-anak. Jangan berdoa tidur sambil berdoa. Makan sambil berdoa. Berdoa dulu sebelum makan. Nah, kayak lagu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Mau apa saja, berdoa dulu. Semuanya berdoa dulu. Gitu. Nah, pada saat berdoa sikap kita yang baik. Tidak boleh sambil cengengesan, tidak boleh sambil gosip, ngomongin orang, ngomongin temennya, usilin temennya. Orang temennya berdoa, terus teman-teman ngusilin, anak-anak ngusilin. Gak boleh. Harus menjaga keheningan dan kesopanan anak-anak. Nah, kita juga harus sungguh-sungguh mengucap syukur. Gak boleh sembarang berdoa. Aku bersyukur Tuhan, tapi ada kata tapinya. Harus bersyukur dengan segala kerendahan hati. Harus bersyukur dengan segala ungkapan syukur yang meluap-luap dari hati kita. Nah, Tuhan itu sangat amat senang anak-anak kepada anak-anak yang berdoanya dengan tulus, sikap penuh percaya, bersabar, dan tulus hati tanpa meminta pujian. Nah, kita bahas yang pertama, percaya. Percaya itu apa artinya? Sungguh-sungguh yakin kalau Tuhan akan mengabulkan keinginan anak-anak. Seneng gak sih kalau kalian minta kepada orang tua es krim terus langsung diturutin? Seneng kan? Nah, seperti itu.
ketika kalian bersabar, percaya kalau akan diberi, kalian juga harus percaya pada Tuhan. Apapun yang kalian minta akan dikabulkan oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, kedua, sabar. Berdoa itu harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa. Misal berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. No, itu berdoa tidak baik. Berdoa harus pelan-pelan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Begitu, berdoa itu harus pelan, sabar. Jangan tergesa-gesa seperti dikejar setan atau dikejar anjing. Gak boleh. Nah, tulus hati, sungguh-sungguh memohon. Tidak ada kesan sombong atau mengejek teman mungkin. Tuhan, aku kepengen nilaiku bagus biar temanku kapok. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Ya Tuhan, aku sudah berusaha dengan baik, semoga nilai ujianku, nilai ulanganku, nilai tugasku bagus. Aku pengen berjuang Tuhan, berkatilah segala usaha perjuanganku. Begitu, itu anak yang baik. Anak Tuhan kalau berdoa harus baik, oke? Nah, dari situ kita bisa belajar anak-anak, Tuhan itu sangat amat senang dengan orang-orang setipe-tipe tadi. Contoh tadi, percaya, sungguh hati, tulus hati, rendah hati, terus sadar, dan sopan. Begitu. Nah, lanjut ya. Dari pelajaran bacaan kitab suci hari ini, di Injil Matius, Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ayo, kalian juga murid-murid Tuhan Yesus ya? Kalau kalian murid-murid Tuhan Yesus, kita sama-sama belajar yuk. Belajar doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Di sebuah taman yang indah, berdoa bersama murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Nah, murid-murid tadi dengan rendah hati meminta kepada Yesus agar Yesus mau mengajarkan kepada mereka tentang berdoa Bapa kami. Waktu itu belum disebut doanya, namanya doa Bapa kami. Mereka cuma bilang, ajarilah kami berdoa ya Tuhan, begitu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dengan segala rendah hati juga mengajari anak-anak, mengajari teman-teman, mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, anak-anak, ayo dibaca lagi buku paket halaman 165. Dibaca-baca, diresapi pelan-pelan. Anak-anak ikut menikmati bagaimana Yesus dengan sabar mengajari murid-murid berdoa. Anggap saja Tuhan Yesus ada di depan anak-anak, sedang mengajari anak-anak berdoa. Nah, lalu apa sih arti doa itu? Kok aku nggak paham Bu Inas? Nah, Bu Inas akan jelaskan. Dalam doa Bapa kami, kita memohon, ada 6 hal yang kita mohon kepada Tuhan. Pertama, dari kata Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kalimat tersebut, 2 kalimat tersebut. Lalu kalimat selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita memohon supaya kerajaannya Tuhan Yesus itu datang di tengah-tengah kita. Kerajaan Tuhan Yesus itu penuh kedamaian atau penuh kebencian? Betul, penuh kedamaian. Begitu. Lalu
di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendaknya terlaksana di atas bumi ini. Bukan kehendaknya anak-anak, bukan keinginannya anak-anak, juga bukan keinginannya Bu Ines, tetapi keinginannya Tuhan Yesus terjadi atas diri kalian. Nah, lanjut. Berilah kami rezeki pada hari ini. Yang ada hari ini ya hari ini, bukan besok, bukan yang kemarin. Apa yang ada hari ini kita syukuri, kita nikmati, dan kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Apa yang terjadi hari ini biarlah disyukuri hari ini, dan apa yang terjadi sebelumnya atau sesudahnya biarlah menjadi berkat selalu yang mengalir dalam diri kita. Nah, lanjut ya. Berilah dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, itu artinya anak-anak, pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengampuni kita, mengampuni kamu nak, mengampuni Bu Inas nak, dengan penuh hati, penuh sukacita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni sesama kita. Kita yang sudah diberi rezeki, kita juga harus mau memberi pengampunan kepada teman-teman kita, entah itu yang berbuat usil, nakal, membuat kita menangis, membuat kita sebal, jengkel, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, seperti kami pun, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu tandanya kita dibebaskan dari percobaan dan kejahatan. Kita tidak takut lagi kalau sudah berdoa Bapa kami, karena Tuhan sendirilah yang hadir untuk membebaskan dan melepaskan kita dari segala percobaan. Segala keusilan-keusilan teman-temanmu itu jangan kamu takutkan, karena Tuhan sudah melepaskan semuanya itu. Nah, doa Bapa kami ini bagus ya anak-anak. Indah toh doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus ini tidak bertele-tele, tidak terlalu berkepanjangan. Doa yang sangat singkat justru sangat dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak suka berdoa doa-doa yang terlalu panjang, terlalu menuntut tetapi kurang bersyukur, terlalu banyak mengeluh tapi tidak bersyukur. Nah, anak-anak paham bukan tentang doa Bapa kami ini? Dari pelajaran hari ini kita dapat belajar bahwa doa yang diajarkan Yesus sendiri itu sangat bermakna, yaitu doa Bapa kami. Doa yang sangat bermakna sekali, meskipun hanya singkat, terlihat singkat tetapi maknanya sungguh besar. Lalu dalam doa Bapa kami, kita tidak segan-segan diajari oleh Tuhan Yesus menyebut Bapa dalam doa tadi. Allah kita sebut sebagai Bapa. Nah, lalu juga Tuhan itu Tuhan yang maha baik dan maha pengampun. Jangan pernah berpikir Tuhan itu suka mendendam. Tuhan menanamkan kepada anak-anaknya tukang dendam, tukang mengeluh, tukang sambatan, tukang emosian, tidak pernah mau mengampuni sesamanya. Dengarkan Bu Inas anak-anak, Tuhan Allah menanamkan kedamaian dalam hati kalian, menanamkan kedamaian dalam hati Bu Inas. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan harus juga mampu menyebarkan berkat melalui pengampunan, melalui hal-hal yang penuh belas kasih untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita tentunya. Nah, yang terakhir, doa itu harus diungkapkan secara syukur, secara penuh syukur dan rasa hikmat, rasa kita mengagumi Tuhan. Nah, harus dengan penuh sikap percaya, sabar dan tulus hati. Oke, hari ini sudah selesai pelajaran doa Bapa kaminya. Anak-anak bisa mewarnai gambar buku plaket halaman 168 ya, diwarnai yang cantik dan rapi. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya anak-anak. Tuhan memberkati. Lupa, kita harus berdoa dulu. Kita berdoa Bapa kami bareng-bareng ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap cuci tangan, jaga kebersihan, dan makan makanan sehat. Oke, God bless you. Berkah dalam